setiap peserta boleh mengambil bagian pada kursi-kursi yang telah tersedia yang masih kosong di bagian depan. Kita akan beranjak ke acara yang selanjutnya. Kalau para peserta baru mengambil bagian atau mengisi kursi-kursi yang masih di depan. Pemimpin yang tinggi-tinggi tidak, pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam lingkungan itu juga menjadi pemimpin kita. Tetapi pemimpin yang seperti apa dulu? Ketika kita menjadi pemimpin yang berkarakter Kristus, maka apa yang kita laksanakan itu sesuai dengan yang dengan demikian apa yang kita laksanakan juga nanti dia berjalan dengan baik. Ya, teman-teman. Sana itu ada tulisan bagian terakhir, teman-teman semua sama kita menjadi teladan bagi semua orang. Pemimpin yang baik, pemimpin yang luar biasa, dia mau menjadi teladan. Kalau menjadi teladan, misalnya mau di kantor berarti menjadi teladan sebenarnya jam 8 harus tetap jam 8. Yang kemudian jam 8 kurang jam 12 siang harus pulang lagi. Itu bukan teladan yang baik. Ya, harapan saya hari ini dengan besok teman-teman ikut baik-baik ya. Jangan cuma karena ikut supaya saya dapat ini, atau ikut karena mungkin ada dia juga ikut kah, jadi kita sama-sama. Tapi setiap materi yang dikasih mohon untuk teman-teman pahami, teman-teman bisa mengerti bagian-bagian itu. Karena teman-teman bagian-bagian ini kau dapat di gereja tuh, tetapi itu bukan hanya pakai di dalam gereja saja. Kau mau dimanapun teman tuh berada saat itu masih ada di dunia itu. Bagian-bagian itu tetap akan kau temukan di mana saja. Jadi jangan cuma asal-asalan. Ya. Datang kepada teman-teman semua dan juga selamat datang kepada materi kita pada pagi hari ini. Baik teman-teman, acara Bapak Penatua Joni Marwa akan ada waktu 2 jam ke depan untuk kita mendengarkan bersama materi kita pada pagi hari ini. Untuk itu pada sesi pertama yaitu penyampaian materi dan yang kedua sesi tanya jawab. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada Bapak pemateri. Terima kasih moderator, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar semua hari ini? Baik. Biasa ya. Berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita bisa berjumpa dan saudara-saudara adalah orang-orang yang terpilih ya, menjadi bagian di dalam kegiatan pelatihan ini. Tentunya ketika saudara-saudara ada di tempat ini dipilih itu bukan sesuatu yang kebetulan, tapi ini terjadi atas rencana dan kehendak Tuhan. Kita selalu melihat segala sesuatu dalam kehidupan kita berdasarkan apa yang Tuhan atur dan tentukan. Dan saya juga berterima kasih karena hari ini juga dipercayakan oleh Tuhan ya, lewat panitia memberikan kepercayaan bagi saya untuk bisa menyampaikan materi kepada saudara-saudara sekalian sebagai anggota muda GKI di tanah Papua, bagaimana kita melihat sisi lain daripada perkembangan gereja GKI di tanah Papua, tapi juga peran pemuda dalam pembangunan, dalam kerja dari anak-anak muda dalam pelayanan. Saya yakin saudara-saudari banyak yang sudah berkecimpung dan juga banyak yang sudah dilakukan.
Meskipun juga ada yang baru pemula, mungkin karena baru saja di sini kemudian masuk menjadi anggota, kemudian bergabung lalu mengetahui bagaimana pelayanan imam. Jadi kita pasti akan ada dalam usia-usia yang berbeda. Kita tidak mungkin akan sama setaranya. Kalau kita semua sama nanti kita tidak ada yang bisa mengatur. Betul dong? Kalau kita sama semua nanti semua sama jadi kuat, siapa begitu. Tapi kalau ada yang senior, ada yang junior, maka pasti ada yang mengaturnya. Nah, saudara-saudara, saya pagi hari ini ingin bicara soal peran pemuda GKI ya. Dalam jadwal yang diberikan kepada saya itu pemuda Kristen. Tapi saya berpikir bahwa kita harus bicara soal GKI di tanah Papua. Mengapa? Karena kita harus membangun jati diri kita di atas gereja ini. Yang kedua, kita harus memperkokoh GKI di tanah Papua. Maka siapa lagi yang akan memperkokoh gereja ini ke depan? Yang lalu orang-orang tua sudah masa lalu, mereka sudah tinggalkan masa depan gereja dan saudara-saudara. Oleh karena itu saya ingin berbicara dari sisi saya Penatua Joni Marwa ya, di Klasis itu sebagai sekretaris Komisi Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, tapi di Jemaat Petrus Sahabat sebagai sekretaris PHMJ. Kerja sehari-hari sebagai dekan Fakultas Kehutanan Universitas Papua dalam tugas-tugas di kampusnya. Jadi saya dalam organisasi kepemudaan, ya kalau ya gereja punya, saya pernah jadi ketua PAM GKI Petrus Amban, kemudian 2 periode jadi ketua PAR GKI Petrus Amban, lalu sekarang jadi sekretaris PHMJ. Jadi GKI itu menjadi kuat dalam diri saya, menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan pribadi dan pelayanan saya. Oleh sebab itu, kenapa kita harus belajar untuk mencintai GKI? Karena di dalam GKI lah kita bertumbuh, dalam GKI lah kita berkembang. Yang adalah Departemen Pendidikan, Departemen Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan yang menjadi bagian di dalam struktur tata gereja kita. Jadi secara resmi di Sinode ada, maka di Klasis juga ada, di Jemaat juga ada yang kita sebut dengan urusan sumber daya manusia dan kebudayaan. Di dalam urusan PAM, kalau tidak salah juga ada seksi ya pendidikan ya. Ada tidak dalam struktur ya? Ada struktur seksi pendidikan, dan itu sebenarnya punya keterkaitan dengan kebijakan yang ada pada tataran Sinode, Klasis sampai dengan tingkat jemaat. Jadi kita ini satu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ketika kita melakukan segala sesuatu, harus rujukan kita adalah di Sinode, rujukan kita ke Klasis, rujukan kita ke jemaat. Begitu. Jangan kita bikin sesuatu yang di luar daripada apa yang di Sinode tetapkan, Klasis tetapkan, atau di jemaat tetapkan. Apa yang sudah ditetapkan dalam sidang Sinode diturunkan di sidang Klasis turun ke sidang jemaat, kemudian dilaksanakan oleh alat-alat kelengkapan termasuk PAM di dalam pelaksanaan pelayanannya. Karena itu, salam pendeta. Jadi, saudara-saudara sekalian, peranan saudara-saudara itu sangat sentral. Saya mulai dengan beberapa pendahuluan. Saudara-saudara bisa baca di materi ya. Mohon maaf ini mungkin materinya agak panjang, tapi saudara-saudara bisa baca. Tadi Bu Pendeta bilang saya izin berdiri ya, moderator. Kita menolong, tetapi mulai dengan mencegah karena potensi masalah di sekeliling kita sangat banyak. Hanya menunggu waktu dan momen untuk itu terjadi. Peran pemuda GKI khususnya di Klasis Manokwari harus menjadi pilar tiang ya, penopang GKI di tanah Papua. Tidak hanya di masa kini, tapi juga di masa depan. Karena itu kecintaan penutup dari pemerintah. Saya ingin memastikan bahwa saudara tetap cinta GKI. Jalan dalam koridor sesuai aturan tata gereja yang ada dalam GKI. Yang kedua, pastikan bahwa saudara berkontribusi untuk gereja ini dengan apa yang saudara punya. Ya. Pastikan dirimu bahwa saudara berkontribusi. Karena sekecil apapun kontribusi saudara, itu nilainya kekal. Ingat, setiap hal yang kita kerjakan untuk Tuhan, itu berinvestasi untuk kekekalan. Bukan sesuatu yang habis, tapi nilainya kekal. Tuhan berkati kita dengan materi ini. Kita punya waktu ada 16 menit, masih ada. Untuk itu kita tiba pada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan oleh yang mau menyampaikan pertanyaan boleh berdiri dan disebut nama dan bisa menyampaikan
pertanyaan. Kita bakal Selamat siang teman-teman semua. Izin perkenalkan, nama saya Mary Hobera, asal dari Jeman Lingkungan 1. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang ada di Fatama Buhodi dan seluruh teman-teman yang ada di lingkungan 2 karena bersyukur sekali. Baik, pertanyaan saya ada 3. Izin Bapak, yang pertama di awal tadi Bapak bicara soal program prioritas dan program praktis yang bisa kita lakukan sebagai alat kelengkapan gereja khusus di Serpang. Bapak, izin yang saya tanyakan, ada program prioritas yang kita buat tetapi ternyata tidak menjawab kebutuhan atau masalah yang kita ketemu di dalam jemaat. Bisakah kita membuat program praktis tetapi dia sifatnya menjawab kebutuhan dalam jemaat? Contoh paling sederhana, sebagai pendidikan tetapi itu dalam komunitas. Kami bergerak di bidang literasi. Ini sebagai penguatan literasi yang biasa kami lakukan, mengajar adik-adik yang belum bisa baca tulis. Dan Bapak izin, masalah ini mungkin bukan hanya yang saya ketemu di dalam jemaat kami, tapi juga mungkin yang ada di Kota Manokwari. Dan ini menjadi perhatian penting sekali untuk kita. Dan berdasarkan yang tadi Bapak jelaskan tentang peran kita sebagai pemuda yang ada dalam gereja, dengan melakukan pendekatan secara internal, ini pasti bisa. Untuk itu, apakah bisa kita lakukan? Itu pertanyaan pertama. Selain masalah tadi, ada anak-anak juga yang putus sekolah. Alasannya tidak ada biaya pendidikan. Bapak tadi sampaikan ada program Otsus. Pertanyaannya adalah melakukan peran kita, bermitra dengan pemerintah, gereja juga, bermitra bekerja sama untuk kira-kira bagaimana supaya kita bisa membiayai anak-anak ini atau teman-teman kita yang mau melanjutkan pendidikan tapi tidak punya biaya. Dan pertanyaan yang terakhir, Bapak, solusi pertama yang bisa atau sudah saya lakukan adalah melakukan peran saya sebagai pemuda gereja. Itu saya menyadari dengan sungguh keterpanggilan saya untuk menjadi garam dan terang, untuk membawa dampak atau membawa pembaharuan untuk hidup orang lain. Yang saya sesali, Bapak, sampai saat ini banyak sekali teman-teman pemuda GKI, bukan hanya di kami saja, tapi yang saya lihat belum ada kesadaran untuk bagaimana strategi untuk supaya kita bersama-sama bisa kumpul lalu buat sesuatu, buat program yang bisa berdampak dari peran kita sebagai pemuda gereja. Itu saja. Nama saya Judika Pascal Darul Sumbre, panggilan Judi. Asal jemaat saya dari Shalom Adai, sekretaris PAM. Saya dari Blok 4. Iya, Bapak di sini tadi Bapak kita membahas tentang untuk pendidikan Bapak. Jadi Bapak sedikit cerita di dalam PP PAM selama saya menjabat sebagai sekretaris, seperti tadi Bapak bilang, memang betul sekali pendidikan itu sangat mempengaruhi kita punya pelayanan dalam Serpang Bapak. Jadi yang selama ini saya lihat itu ada beberapa pemuda yang Bapak mereka itu buta aksara atau tidak bisa membaca. Jadi kita selama ini sudah ini pendekatan untuk mereka bagaimana untuk mereka diajar membaca Bapak, tapi
mereka tuh selalu ada alasan untuk menolak kita pelajarnya untuk belajar membaca Bapak. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Bapak cara bagaimana untuk mendekatkan kepada mereka agar mereka mau belajar. Sekian Bapak, terima kasih. Di bidang pendidikan dan kebudayaan. Kemudian yang menjadi pertanyaan bagi saya dalam kebudayaan orang Wamena ini, dalam kebudayaan orang Wamena, uang atau babi itu merupakan alat perdamaian ketika mereka ada dalam perang, baik perang suku juga. Lalu kemudian jikalau dilihat dari fungsi uang difungsikan sebagai alat perdamaian dan sama seperti fungsi Yesus Kristus berperan sebagai anak perdamaian, uang sebagai alat perdamaian dan perdamaian. Dan dari sudut pandang mereka melihat uang dan Yesus Kristus adalah sudut pandang perdamaian. Dan pertanyaan saya, bagaimana supaya kita memberitakan pemahaman kepada mereka secara alkitabiah dalam konsep pendidikan dan kebudayaan, perbedaan antara uang dan Yesus Kristus. Lalu pertanyaan yang kedua, tadi Bapak sudah sebut tentang pemuda harus membuat ibadah yang modern dan kreatif sesuai zaman. Tetapi dalam aturan tata gereja, aturan tata ibadah yang baru ini sudah dikonsep secara teratur. Dan ini menjadi serba salah bagi kami. Karena kita dituntut untuk menjangkau teman-teman secara kreatif, tetapi ditekan dengan aturan yang monoton. Demikian. Partisipasi dari teman-teman yang sudah bertanya dan juga terima kasih untuk Bapak yang sudah menjawab setiap pertanyaan dari teman-teman, dan juga sekali lagi terima kasih karena Bapak sudah banyak menyampaikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua, dan yang menjadi PR untuk kita semua adalah bagaimana kita punya peran dan bagaimana ke depan kita mengambil tindakan ke depan seperti apa. Ini menjadi PR dan juga perkumpulan untuk kita panggilkan di Klasis Manokwari. Itu saja, dan waktu selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Polresta Manokwari, kira-kira itu apa penyebabnya sampai dibawa ke jalur hukum, tidak di BPPG atau di dalam jemaat saja? Terima kasih. Tapi pertama persoalan ini terletak pada seberapa mampu kita jemaat, terutama para majelis jemaat itu mampu untuk memilah mana yang merupakan informasi yang bisa disampaikan di mimbar 2, karena mimbar 1 ini adalah kita dalam tata gereja dan pelayanan yang baru. Itu yang Bapak pahami itu adalah bahwa mimbar 1 itu adalah altar Tuhan. Oleh sebab itu maka ketika kita masuk ke gereja itu seperti Tuhan Yesus ada di situ. Keberadaannya itu dipersonifikasikan oleh adanya Bapa dan Ibu pelayan yang ada di atas mimbar. Oleh sebab itu maka ketika Bapa dan Ibu pelayan sudah dituakan oleh majelis di dalam ruang suci, ruang doa di dalam, dan kemudian dia naik ke atas mimbar, dia tidak boleh turun dari mimbar untuk melakukan apapun selain tugas pemberitaan firman. Kemudian majelis juga tidak boleh naik membawa catatan seperti dulu lagi biasa majelis naik bawa catatan, karena semua sudah diselesaikan di dalam ruang doa. Catatan sudah ada di pendeta untuk nanti bicara. Itu satu. Yang kedua itu adalah tempat haknya majelis. Apa beda dua sama kami punya hak bicara di mimbar 2, bicara hal-hal yang terkait dengan pelayanan. Sedangkan di sini di bawah alat yang namanya altar, di bawah situ
bahwa bapak dan ibu, apakah dia lurah kah, ketua RT kah, lurah kah, atau kepala desa, bahkan raja sekalipun, dia punya kekuatan fungsi untuk dia menyampaikan sesuatu yang terkait dengan kapasitas dia. Termasuk itu yang tadi orang tanya, orang yang datang bicara kasih bantuan untuk gereja kan, kadang-kadang ini kan ada bantuan banyak kok, bantuan negara itu banyak, tinggal ditafsirkan oleh jemaat. Nah ini berarti orang ini dikasih, sudah kita nanti besok ukur tusuk dia misalnya. Tapi tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa orang boleh kampanye. Tidak ada aturan yang memungkinkan orang kampanye. Kampanye ada tempat-tempat khusus kampanye. Undang-undang pemilu juga sudah jelas. Ada tempat-tempat, ada pertemuan-pertemuan, ada kampanye secara publik di depan orang banyak, ada kampanye lewat tempat yang stiker, ada kampanye lewat penayangan spanduk, baliho, ada kampanye lewat door to door, jadi mau masuk kampung di rumah-rumah, tetapi kalau di rumah-rumah ibadah, termasuk gereja tidak. Seperti begini. Jadi pemuda punya kewajiban untuk meninggalkan PHRT. PHRT majelis kita ini kadang-kadang kita sudah bukan lupa, bukan apa namanya, lupa karena kapasitas, tapi lupa juga karena ada kepentingan, ya toh, ada kepentingan. Nah ini teman-teman yang mau datang kampanye di gereja sudah setahu satu PHRT kasih izin dia saja untuk bicara di tempat gereja, pidato yang berapi-api, pada orang sudah 1 jam habiskan waktu di dalam untuk bersekutu dengan Tuhan, tapi masih harus duduk hanya untuk dengar apa namanya kampanye dari seseorang. Nah itu tinggal diatur oleh majelis. Kalau kemudian kenapa semua orang korupsi? Perilaku korupsi itu menurut Bapak melihatnya itu karena orang apa namanya suka berbuat curang, ya, suka berbuat curang. Yang tadi kalau bilang sudah tahu bahwa ini uang yang untuk beli bensin atau katakanlah uang untuk perawatan mobil kepala dinas atau kepala bagian itu sudah habis. Dan seharusnya sebagai kepala dinas kan ada punya kelebihan selain dari gaji, tentu ada kelebihan lain yang itu hanya bisa kalau kita pergi sekarang ke tempat bensin, kita beli bensin seharga 300.000 itu bisa 1 minggu bahkan lebih dari 1 minggu dipakai. Masa 300.000 sendiri tidak bisa untuk kantor, ambil dari yang bukan posnya. Nah kebiasaan itu suka mengambil dari sesuatu yang bukan miliknya, sesuatu yang bukan peruntukannya untuk itu, ya, termasuk itu uang kopi. Nanti kalau dia mana dia tidak jaga kantor, kepala dinas mana dia, kepala bagian mana dia, kenapa kita jaga kantor? Ya, karena jaga tapi saya mengatur bapak. Jadi saya pergi ke warung karena cari kopi. Pas dia cari kopi dia kembali, komputer berubah hilang di kantor. Dia dipermasalahkan. Nah, begitu. Jadi kebiasaan untuk membuat curang orang selalu mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Tadi kepala dinas dia punya jabatan, dia punya gaji, dia punya tunjangan, tapi dia masih minta lagi. Oke, aku punya proposal apa namanya pekerjaan ini saya akan kasih kepada kau, tapi dengan catatan bagi saya ini kan ada bidang lebih, bagi saya 200 juta. Berarti kan akan mengurangi anggaran untuk kepentingan proyek itu. Dan itu yang terjadi. Memberikan informasi juga dalam apa namanya pertemuan-pertemuan semacam ini. Jadi kita share informasi, bagikan informasi, kemudian kita juga apa namanya baik itu dalam bentuk pertemuan ini, tapi juga dalam bentuk dibuat dalam bentuk komik cerita-cerita tentang jeleknya korupsi dan akibat-akibat yang nanti akan dihadapi oleh orang. Nah itu bagian daripada partisipasi masyarakat.
di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 dan juga diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu di pasal 42-nya itu ruang di mana partisipasi masyarakat kita semua ini untuk ikut serta di dalam pemberantasan korupsi, termasuk kita melaporkan juga nama kita harus dirahasiakan oleh penerima laporan. Dalam hal ini misalnya kita lapor ke aparat penegak hukum ini biasa dengan APH, di polisi ataupun di kejaksaan ataupun di KPK, nama dan identitas kita wajib dirahasiakan. Dan informasi itu bisa diterima dan diproses kalau disertai dengan bukti-bukti yang cukup mendukung untuk nanti mereka bisa memeriksa orang-orang yang bersangkutan dan bisa menjerat mereka dengan pasal-pasal korupsi. Bukti-bukti itu adalah misalnya ada bukti pengeluaran, ada bukti anggaran itu dianggarkan, ada bukti laporan keuangannya, bahkan kalau lebih detail lagi misalnya ada kwitansi, ada foto, ada video transaksi ketika uang itu diserahkan, diterima begitu. Nah, KPK punya sistem sekarang itu kan mereka main tangkap tangan, jadi mereka sadap orang punya telepon dan mengikuti orang itu jejaknya kemana. Kedua, janji di Jakarta, tapi transaksi di Mansinam Beach, di Manokwari, kapal Mendo berangkat, itu KPK ikuti. Yang satu dia berangkat dengan pesawat mana, yang satu berangkat dengan pesawat mana, dia transit di mana, tiba di Manokwari jam berapa, KPK sudah tunggu di sini. Ketika dia makan di Mansinam, dia makan di ruang VIP, KPK ada makan di luar, pas dia makan di Mansinam, KPK sedang. Begitu. Jadi sekarang kita bukti-bukti itu, jadi selain bukti dari masyarakat yang tadi, KPK pakai mereka punya cara ampuh itu adalah tangkap tangan dengan menyadap orang punya telepon dan ikuti jaringannya di mana. Nah, kemudian, ya, kasus yang terakhir yang tadi kita tanyakan itu memang pertama dari masyarakat. Kalau ada hal-hal yang terkait dengan keuangan gereja, prosesnya memang melalui BMG dan kemudian BPG. Tetapi nanti kita akan lihat ya, kalau misalnya dana yang diterima oleh pihak ketiga, termasuk saya di dalamnya ada gereja, maka itu nanti akan dilihat dana itu dana dari mana, dana dari gereja dan iman. Kalau dari iman, itu kewenangannya ada di BPG, bukan kewenangannya ada di Polresta atau Polda atau di KPK misalnya. Kalau dana itu dana hibah, itu tetap aparat penegak hukum punya kewenangan. Jadi kalau mereka ajukan proposal, terus terima hibah dari dari pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi, maka dana hibah itu harus dipertanggungjawabkan. Tidak bisa tidak dipertanggungjawabkan. Kalau tidak dipertanggungjawabkan, resikonya bisa nanti prosesnya sampai ke Polresta atau Polda. Merupakan contoh, misalnya kantor mana mau bekerja, lembaga penelitian dan kajian dan pengembangan tumbuh dari Kementerian Manokwari itu kan kantor kami di bawah sini. Nah ini kami kontrak, kemudian kita mengajukan proposal atas arahan Bapak Manajan sebagai gubernur, kita minta untuk kita mencoba untuk beri tempat itu. Tapi kemudian proposal yang dikasih dijawab tidak sesuai dengan nilai yang kita bisa. Dijawab dengan nilai yang hanya 500. Tapi dana itu kita setuju, kita terima saja. Nah sekarang kita terima kalau kita punya pemikiran Pak kita ini kan cuma dari 4, sekian M yang kita minta, kita cuma dapat 500 ya sudah, ini kamu bagus sudah, oh selesai. Baik, begitu. Kalau bilang tidak 500, kita kamu jalan-jalan di Kota Manokwari ini ada tanah dan bangunan yang harganya 500 juta. Kita beli. Dan itu sebabnya sekarang kita di kantor di Musidang. Kalau bilang ini foto kita tanda tangan semua, serahkan kembali pertanggungjawaban kepada pemerintah bahwa uang 500 yang dikasih kita sudah pertanggungjawabkan dengan
bukti fisiknya ada, bangunan kantornya ada, seperti itu. Supaya tidak ada lagi periksa. Dan kita pakai sekarang. Kantor itu sudah dipakai dari hasil yang dicari itu dana hibah. Gereja itu kan mendapat dana hibah itu begitu. Jadi entah itu gereja dalam umat, gereja dalam arti ada pelayan musuh, dalam uang misalnya yang menerima dana hibah, maka itu harus dipertanggungjawabkan. Bapak ikan harus bertanggungjawabkan, harus bikin laporan, bertanggungjawabkan kepada pemerintah yang sampai beri dana, jadi pemerintah daerah. So, kalau tidak nanti ada temuan, dan itu nanti pertama diminta untuk kembalikan dulu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bisa kembalikan, maka proses hukumnya itu berarti pasti ada yang menikam Polres atau menikam sel kampung Ambon atau lapas yang sekarang kapasitasnya itu 120 orang, kayak kampungnya 120 orang. Sekarang yang di dalam itu sudah hampir 500. Yang berikut kreatif, produktif, bagi generasi muda yang baik. Ya, demikian materi kita di saat sore hari ini. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya saya kembalikan kepada seksi acara. Begitu. Bisa dipahami? Oke. Jadi ini ada salah satu contoh surat undangan. Teman-teman juga bisa lihat sesuai dengan kode. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Selesai. Kita semua. Ya, baik. Pertanyaan saya berada pada pola desentralisasi. Mungkin tadi kita sudah dengar banyak contoh tentang sentralisasi sudah ada, cuman yang saya mungkin kakak bisa berikan sedikit contoh tentang pola desentralisasi yang lebih konkret untuk yang paling sering kita jumpai di kita punya kehidupan berorganisasi di dalam pemahaman. Mungkin contoh yang paling mudah untuk teman-teman kita mengerti. Ya, mungkin itu saya. Terima kasih. Dengan surat. Kita tahu, apalagi sekretaris, kita tahu itu dengan penulisan surat. Tapi yang kita tidak mengerti itu, dia punya angka dari A itu bisa kita jelaskan. Contoh macam 10 garing A, titik 6, titik 5, garing A itu maksudnya apa? Gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sama juga nomor surat kan. Biasanya kan nomor surat keluar dulu garing, habis itu tadi kodifikasi, setelah itu garing mungkin pamefata garing bulan, habis itu tahun. Yang saya tanyakan sih untuk terkait yang undangan itu apakah kita pakai untuk yang PAM sama juga kan untuk yang G21 tadi. Satu untuk surat undangan, apakah PAM juga ini melingkup keseluruhan ya, PAM, BW apa semua gitu untuk kodifikasi. Terus yang berikut saya mau tanyakan untuk misalnya kalau satu undangan dengan maksud yang sama mengundang, tetapi tujuan suratnya kayak kepada misalnya pada KKP terus kepada lingkungan koordinator lingkungan 2, memang tujuannya sama, tapi apakah nomor suratnya itu tetap pakai satu nomor saja ataukah beda-beda nomor gitu, misalnya ke KKP itu pakai nomor surat 1, terus yang ke lingkungan 2 itu pakai nomor surat 2. Mungkin itu saya bisa tanyakan. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari adik siapa? Desentralisasi ya, sentralisasi, pola sentralisasi. Oke, pola desentralisasi. Jadi begini,
kalau kita sebelum memahami kayak pola desentralisasi kita harus mengerti dan coba kita mencermati pola sentralisasi. Pola sentral ini yang tadi sama kakak jelaskan itu adalah pola yang dimana satu kegiatan administrasi itu dia punya banyak punya banyak tangan. Tangan ini digunakan untuk yang satu untuk urus ini, yang satu urus ini, satu urus ini, yang satu urus masuk. Dia di agenda, dia masuk ke seksi agenda dulu. Dia masuk ke seksi agenda, baru dia masuk ke disposisi, lalu dia masuk ke pengarsipan. Begitu. Jadi dia mau diteruskan ke siapa nih? Macam surat ini ditujukan ke macam kalau kita di kantor klasis itu ke badan pekerja klasis. Kita melihat, oh ini untuk rekomendasi, oke. Surat masuk apa di bidang yang tadi itu juru ketik itu nanti dia tujukan langsung ke BPK untuk ketua dan sekretaris tanda tangan. Kalau suratnya bersifat untuk menghadiri undangan surat masuknya, berarti yang satu dia langsung teruskan ke wakil sekretaris untuk mengagendakan siapa yang menghadiri kegiatan tersebut, ketua kah, sekretaris atau wakil ketua, tergantung bidang apa. Ya urusan di luar, kalau kita di kelas ketua itu urusan di luar. Terus kayak macam wakil ketua itu dia mengurus untuk bidang aset. Ketua itu dia urus semua umum, semua umum. Mau dia udah gubernur panggil dia kah, wakil gubernur kah, bupati kah, ketua yang terpilih. Kalau wakil ketua dia urus bidang aset dan pendidikan. Sekretaris itu bidang program. Jadi bidang program itu ada komisi-komisi, ada KP2J di bawah sekretaris, kemudian ada litbang, database itu di bawah sekretaris, macam seperti itu. Nah setelah surat itu dia masuk di tangan itu, nanti dia diteruskan. Kalau surat masuknya bersifat menghadiri atau untuk permohonan rekomendasi, permohonan untuk pemberitahuan dan sebagainya, itu baru kita teruskan ke ketua dan sekretaris langsung. Nah, sedangkan pola desentralisasi ini dia tidak banyak tangan. Sekretaris langsung over ke sekretaris yang ada di macam contoh ya. Sekretaris klasis mau bikin kegiatan kayak tadi temu raya majelis, dia tujukan ke pelaksana harian majelis jemaat yang di dalamnya ada sekretaris. Jadi dia tidak teruskan ke yang mana-mana lagi, dia langsung kayak macam contoh lagi, dia tidak macam bidang. Kalau saya dari bidang TU contohnya, saya tidak perlu untuk kasih surat ke sabut tata usaha yang ada di jemaat, tidak. Itu urusannya sekretaris. Begitu. Itu yang kita tadi saya bilang apa, kita menganut program pola sentralisasi untuk ditangani untuk banyak tangan begitu. Jadi langsung. Sedangkan kalau teman-teman kita perhatikan, apakah ada sekretaris rayon? Kalau macam PAM-nya bagi rayon, pastikan tidak. Rayon, begitu. Apa badan pelayan ini mereka pakai pola desentralisasi. Sebenarnya, kalau kita di kantor besar pakai pola sentralisasi karena skopnya besar, dia harus terpusat. Kalau teman-teman tidak perlu terpusat, teman-teman BPP langsung mau ditujukan langsung ke rayon 1 sampai 6 atau 1 sampai 9, 1 sampai 3, seperti itu. Kalau mau bikin surat ke PHJ ya langsung PHJ, begitu. Bisa dipahami adik-adik? Kita punya apa pola-pola ini sebenarnya kita harus belajar sekali, tapi ini kita sudah hadapi di dunia pekerjaan kita sebagai pelayan. Saya, teman-teman sekalian ini adalah pelayan, jadi kita sudah berhadapan dengan secara langsung. Mau enaknya sudah tahu biasa, padahal itu harus bersurat. Nah, surat itu ditujukan ke siapa? Langsung atau tidak melalui kayak macam sekretaris ini, ada sekretaris lain tidak koordinator lain. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan kode-kode, kode A, kode B, kode C sampai ke kode yang paling utama. Sampai ke kode yang ada tadi itu yang kode K, kita pakai tadi kode C. Kode ini J ini atau A ini menunjukkan sifat-sifat surat yang tadi. Kayak macam kode A titik 1
atau tidak boleh dengan kode A titik satu, kode A strip 1 itu untuk apa? Itu dia kode sendiri. Jadi kalau orang administrasi di lingkungan DKI ini, kalau di bagian umum atau usaha, begitu lihat kode itu harus tahu, oh kode ini langsung ke sini. Begitu. Kayak macam mutasi, pendeta ada kode sendiri lagi. Jadi kalau macam pendeta tuh sudah lihat kode G strip itu dong, siapa yang mutasi lagi? Lo sudah tahu begitu. Atau kalau G12 oh udah kenapa? 21 ini G21 itu udah kenapa begitu. Ini jelas sekali. Ini sampai G strip, SK mutasi, SK pemberhentian hormat atau tertib hormat itu semua ada di sini. Jadi dia punya sifat-sifat surat itu ada di kode yang tadi, kode A sampai kode K. Kalau kita pakai sampai kode J. Kode A juga kan tidak semua, tadi cuma sampai A12 kok. Kalau kode A.1 itu badan pekerja sinode. Gitu. Yang saya mau jelaskan ini, kalau ketika kode macam contoh ya, yang kode agak panjang sedikit. Ini G-16.B itu rekomendasi. G16 itu sifat surat tentang surat kuasa, rekomendasi, dispensasi dan tugas. Tapi untuk menjawab yang kode titik B itu sesuai dengan penomoran. Jadi kode B itu untuk rekomendasi, kalau kode A nya itu untuk kuasa atau mandat. Kode C nya pemberitahuan atau keterangan. Kode D nya itu untuk dispensasi. Jadi seperti itu. Jadi kode G itu untuk surat kuasa, G-16 untuk surat kuasa, tapi yang membedakan surat kuasa surat yang lain itu ada di titik-titik yang tadi, titik dengan akhiran alfabet yang lain. Nah, kadang kita agak bingung di situ. Ada yang hampir-hampir mirip. Jadi dengan surat rekomendasi itu kadang disalahartikan rekomendasi. Itu kita dapati kasus-kasus begitu. Tapi kita sudah kasih beberapa kali untuk sampaikan bahwa